Selamat malam jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sabda dan Doa Malam edisi 31 Juli 2024. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan kita. Pada malam hari ini, satu lagu yang akan membawa kita ke dalam ibadah, yaitu dari Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Bagai hujan yang lebat menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Bapa, jangan kau lewati walau ku cemas, ku tak layak kau dekati. Namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita membuka kitab dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Mari kita menyiapkan bacaan kita, dan sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari ini ya Tuhan, kami selaku jemaat-jemaat-Mu kembali berkumpul, kembali bersekutu, bahkan kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh nyata perkenan-Mu ya Tuhan, selama 1 minggu ini Engkau kembali memberikan kami kekuatan, menguatkan kami dalam menjalani setiap hari-hari kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, terlebih pada malam hari ini, kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau selalu tuntun, Engkau sertai kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga setiap kata-kata, juga setiap kalimat-kalimat dalam kalimat kebenaran-Mu ya Tuhan, dapat kami pahami dengan baik. Terlebih dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam langkah kehidupan kami ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Yesaya 41, ayat yang ke-10, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau
janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, satu tema yang akan membawa kita pada malam hari ini, yaitu tetap optimis dan jangan putus harapan. Tetap optimis dan jangan putus harapan, atau ya kelan bahasa Toraja dikua tontong komi mak petongan syadakmi keaturannu. Bapak Ibu serta saudara dimanapun Anda berada, tentunya yang namanya optimisme itu ialah sikap atau pandangan hidup yang cenderung melihat sisi positif dalam setiap situasi. Dalam sudut pandang kekristenan, optimisme bukan hanya sekedar harapan akan masa depan yang lebih baik, tetapi juga keyakinan dalam rencana dan penyertaan Tuhan. Optimisme dapat diartikan sebagai iman dalam tindakan, di mana seseorang tidak hanya percaya saja bahwa hal-hal baik akan terjadi, tetapi juga bertindak berdasarkan keyakinan tersebut. Namun sekalipun demikian, seringkali kita masih sering menjadi orang percaya yang tidak percaya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sekalipun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, bahkan memberkati kita, tetapi di sisi lain juga seringkali kita tidak percaya bahwa hal-hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hal itulah yang membuat saya mengatakan bahwa seringkali kita menjadi orang Kristen yang percaya tapi tidak percaya. Sehingga jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang rupanya sering membuat kita memiliki tiga kecenderungan sebagai manusia. Kecenderungan dalam melihat setiap sudut-sudut kehidupan, dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita. Di mana secara umum ada tiga jenis kepribadian. Yang pertama ialah pribadi yang pesimis, yang kedua ialah pribadi yang optimis, dan yang terakhir ialah pribadi yang realistis. Orang yang pesimis hanya selalu berfokus pada kemungkinan yang terburuk. Tak ku bisa puang, malam mana adik kak puang, dan lain sebagainya. Terlebih hal ini membuat orang yang pesimis cenderung hanya melihat sisi negatif saja dalam setiap situasi. Sikap ini dapat mengarahkan pada kurangnya harapan, rasa putus asa, sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang pesimis selalu memiliki pandangan negatif terhadap kehidupan dan hanya berfokus pada masalah saja, berpikir tentang skenario negatif, dan akhirnya hal inilah membuat seringkali orang yang pesimis kurang atau kehilangan yang namanya pengharapan. Kemudian yang kedua ialah si optimis. Si optimis ini senantiasa melihat peluang-peluang dalam setiap tantangan, dan sikap ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan si pesimis. Karena si optimis selalu melihat sisi yang baik dalam setiap situasi. Orang yang optimis berharap dan mengharapkan hasil yang senantiasa positif. Ia senantiasa melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka memiliki daya tahan yang kuat dan tidak mudah putus asa. Ciri-ciri orang yang optimis ialah senantiasa berharap yang terbaik, melihat setiap celah dan peluang dalam tantangan, selalu berpikir positif dan memiliki daya tahan yang kuat. Sehingga hal inilah yang seringkali membuat orang yang optimis akan senantiasa menemukan pengharapan. Dan yang terakhir ialah si realistis. Si realistis selalu menilai situasi secara objektif atau secara logis, secara fakta. Orang yang realistis senantiasa mempertimbangkan aspek positif dan aspek negatif dari segala situasi secara seimbang.
serta membuat keputusan-keputusan berdasarkan analisis yang mendalam. Sikap ini memungkinkan mereka untuk menghadapi kenyataan tanpa terlalu diwarnai oleh harapan atau ketakutan yang berlebihan. Ciri-cirinya ya objektif, fokus pada fakta, seimbang dan pragmatis, sehingga orang yang realistis akan selalu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan sebelum ia memutuskan segala sesuatu. Jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan, lalu menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira dari ketiga ciri-ciri orang yang telah saya sebutkan, kira-kira ke ditiru tuh kaleta di sading-sading nih, kira-kira apakah kita orang yang pesimis, orang yang optimis, atau orang yang realistis? Dan kusanga-sanga kita kalena tuh tanda kaleta, kita sendirilah yang dapat menilai pribadi kita sendiri. Namun melalui pembacaan kita pada malam hari ini, kembali memperlihatkan kita bahwa yang namanya menjadi orang Kristen bukan berarti hidupnya akan selalu mudah, akan selalu lepas dari masalah dan beban-beban hidup. Melainkan menjadi orang Kristen berarti menjadi pribadi yang senantiasa memiliki pengharapan dalam kehidupannya, dan senantiasa melihat hal secara realistis dan nyata. Sekalipun kiri tiro-tiro dalam kehidupan ta, mungkin mudah banget itu masalah-masalah. Baik itu masalah dalam rumah tangga, baik itu masalah dalam pekerjaan, maupun masalah dalam asmara-asmara, dan hal-hal lainnya. Namun jangan sekali-kali hal ini membuat kita untuk pernah yang namanya putus harapan. Kaatu ranuantah. Karena pengharapan itu akan selalu ada, menguatkan kita dalam menembus badai maupun ombak sebesar apapun, jika kita senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan dalam menjalani setiap langkah-langkah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman pada malam hari ini dapat senantiasa menguatkan kita, mengokohkan kita dalam menjalani setiap masalah-masalah dalam hidup dengan tetap berkeyakinan dan penuh dengan pengharapan. Amin firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke dalam doa syafaat, mendoakan segala masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan kita, serta harapan-harapan kita. Tetapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah,
Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, yang senantiasa kami puji dan kami sembah, tak henti-hentinya kami memanjatkan segala puji, segala syukur atas berkat rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Bahkan Engkau telah memberikan kami waktu sejenak pada malam hari ini untuk memuji bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Ya Allah Tuhan kami, di saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang Engkau izinkan menerima berkat pertambahan usia. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan tangan kanan kami dengan umur yang panjang yang Engkau telah tetapkan untuk kami semua. Untuk itu kami berdoa agar jemaat-jemaat-Mu tidak hanya mendapatkan pertambahan usia, namun juga di dalamnya mereka dapat mendapatkan pertambahan hikmat, kebijaksanaan dalam melewati setiap hari-hari dalam kehidupannya ya Tuhan dengan penuh limpah syukur. Juga berdoa bagi orang tua, saudara-saudara, bahkan anak-anak terkasih kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dikarenakan sakit penyakit yang menggerogoti tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa sekalipun sakit penyakit berada dalam tubuhnya, melemahkan tubuh jasmaninya ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa iman percaya tidak akan pernah berhenti untuk meminta kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Untuk itu berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, agar melalui obat-obatan yang dikonsumsi, usaha-usaha yang dilakukan para tenaga medis, juga semangat dari jemaat-Mu, kami percaya bahwa Engkau senantiasa campur tangan di dalamnya, sehingga kelak akan mendapatkan kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi orang tua kami yang telah berada di usia lanjut ya Tuhan, dimanapun sekalipun penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, namun kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa menjaga mereka, bahkan senantiasa membuat mereka bugar, bermakna, dan bahagia ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami dikarenakan berbagai kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab yang membuat mereka harus bepergian ke tempat lain. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu agar Engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka dari mara bahaya dalam memenuhi setiap tugas tanggung jawab, sehingga kelak semuanya itu dapat selesai dan kembali berkumpul bersama-sama dengan kami, bersekutu dan memuji nama-Mu ya Allah. Juga berdoa bagi persembahan syukur dari setiap kami ya Tuhan, yang telah kami berikan sepanjang minggu ini, baik melalui ibadah hari Minggu, melalui kumpulan-kumpulan rumah tangga. Kiranya melalui semuanya itu ya Tuhan, berkat-Mu senantiasa kami rasakan, senantiasa kami nyatakan ya Tuhan. Bahkan kami yakin percaya bahwa apa yang telah kami berikan sekali-kali tidak akan membuat kami berkekurangan, melainkan senantiasa kami dapat merasakan kecukupan yang hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Juga berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja ini yang sedang berlangsung, di mana mungkin banyak jemaat-jemaat-Mu yang memiliki harapan-harapan besar agar proses pembangunan gedung gereja ini dapat cepat selesai. Untuk itu kami berdoa bagi setiap elemen-elemen di dalamnya, baik dalam hal perencanaan, baik dalam hal pendanaan, baik dalam hal pembangunan, tenaga-tenaga tukang. Engkau berkati semua ya Tuhan, agar di dalamnya bukan rencana kami yang jadi, namun semata-mata hanya karena kehendak-Mu saja ya Allah. Juga berdoa bagi beberapa jemaat-Mu yang sedang mengalami kedukaan dikarenakan ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihi. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa tangan kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa hadir bagi mereka, menjadi penolong dalam kesedihan, dalam tangis air mata, bahkan akan senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan hari ini hingga dalam melanjutkan hari-hari ke depannya ya Tuhan.
Juga ya Tuhan, berdoa bagi persekutuan majelis, juga persekutuan OIG-Mu ya Tuhan di jemaat ini. Baik itu PKBGT, PWGT, PPGT, SMGT juga lansia ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberikan semangat untuk senantiasa membina kesehatan di dalamnya. Sehingga kami akan percaya bahwa setiap persekutuan ini ya Tuhan dapat senantiasa menjadi saksi-saksi bagi kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Juga berdoa bagi setiap rencana-rencana kami, setiap kegiatan-kegiatan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Baik itu yang telah kami rencanakan dalam ibadah kebaktian, ibadah-ibadah kumpulan, juga ibadah-ibadah insidentil ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa membimbing, mempersiapkan, bahkan memberikan kami hikmat sebagai pelayan-pelayan, sebagai jemaat-jemaat-Mu dalam menjalani setiap rencana-rencana kami ya Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, tentu masih banyak lagi pergumulan-pergumulan, harapan-harapan, juga doa-doa yang ingin kami panjatkan kepada-Mu. Tetapi kami akan percaya bahwa sebelum hamba-Mu berkata-kata, Engkau telah mengenal setiap hati, setiap pikiran, bahkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Oleh karena itu, inilah menjadi doa kami. Syafaat kami yang kami bawa dalam nama Anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengejar kami, berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, dan sampai bertemu kembali di Rehat edisi selanjutnya. Tuhan senantiasa menyertai bahkan memberkati kita dalam menjalani setiap kehidupan kita.